Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kita ulas permainan antar engine lagi dari komputer chess championship yang ada di chess.com yang sudah masuk season ke-24. Dan sekarang sedang berlangsung final antara Stockfish versus Lila J0 dalam permainan rapid 10 menit increment 3 detik kawan. Sekarang sedang berlangsung game ke-68 dengan keunggulan Stockfish 40 poin berbanding 27 poin. Unggul 13 game kawan. Nah, game yang akan kita ulas nih merupakan game mereka berdua pada game ke-66. Langsung saja ke papan analisisnya. Lila pegang putih mengawali dengan ready opening kuda F3, ada pion D6, pion E4, pion E5, berubah ke bentuk permainan pilih door defense, pion D4 kawan, dan kuda D7. Nah, umumnya kalau manusia yang main ya membuka permainan langsung ataupun mungkin dengan langkah kuda F6 ya. Kalau dengan pion pukul pion, ambil balik oleh kuda. Kalau polymorphy suka ambil dengan menteri kawan. Kalau ada kuda C6 gajah dikeluarkan, pin kuda, blokade pin, kalian sikat kuda, ambil balik dengan gajah, kuda C3, lanjut kuda F6 ada gajah F4 atau gajah G5, tapi menurut engine ke peta F4 lebih kuat ketimbang ke peta G5, jadi saya pilih gajah F4 saja, dan nanti rokade panjang bisa jadi opsi Raja Putih, dan benteng-bentengnya nanti akan keluar juga ke lacur-lacur pusat kawan. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Jadi tadi setelah pion D4, Stockfish lebih memilih kuda D7 untuk backup peta pusatnya. Peta E5 ini ada gajah C4 dan Stockfish memainkan gajah E7 yang cenderung langkah ini langkah kesalahan kawan, membuat pengorbanan pion pusat. Di sini kawan, pion C6 untuk kontrol peta pusat ini merupakan opsi kuat, atau langsung saja jual beli pion, jangan ditahan. Karena di sini tadi setelah gajah E7 kawan, maka ada pion pukul pion dan berikan jalan bagi menteri untuk mengincar peta F7. Tapi sayangnya Lila J0 tidak mampu memanfaatkannya, dia bermain dengan kuda C3. Nah, jika pion pukul pion dilanjutkan oleh putih, maka putih unggul satu pion center. Ambil balik dengan kuda. Di sini kuda pukul kuda ambil balik oleh pion kawan. Menteri keluar ke peta H5, menyerang pion ini, menyerang pion ini kawan. Kalau ada kuda, masih ada gajah sikat. Kalau ada pion G6, mendapatkan pion center. Kalau ada gajah ke sini tidak bisa karena kena pin ya. Dalam posisi menyerang benteng kawan. Mungkin kuda F6 dan ada gajah ini ke peta A6. Bagus untuk mengawal raja tidak bisa rokade. Masalahnya di situ kawan. Nah, mungkin kalian punya opsi yang lain, tidak jual beli, mungkin melangkah apa ya enaknya. Tadi setelah jual beli di sini ya, mungkin kuda ke B6 ya sama, gajah tarik mundur terlebih dahulu dan menteri juga tidak bisa ke sini karena ada kuda. Tetap ya, kalian masih unggul satu pion nanti. Tidak mampu dimanfaatkan oleh Lila J0, memilih pengembangan perwira kuda C3. Lanjut dengan pion C6 sekarang. Nah, pion pukul pion, Lila J0 akhirnya membuka permainan, ambil balik menggunakan pion. Kemudian di sini kalian bisa keluarkan kuda kawan ke peta G5, tapi Lila memilih dengan langkah pion A4. Dengan kuda ke peta G5 sepertinya membuat langkah pengorbanan, taktiknya sama. Menteri keluar kawan ke sini, ada pion G6, sekarang caplok, jual beli di sini. Nah, apa yang menjadi keuntungan putih dengan cara seperti ini kawan? Putih akan mempunyai 3 perwira yang lebih aktif ketimbang perwira-perwira hitam. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Jadi memilih dengan pion A4 saja. Pion A5, lebih baik kembangkan perwira secepat mungkin kuda G ke F6. Tapi Stockfish di sini memilih dengan pion A5. Ada gajah E3 berkembang juga untuk mengawal ruang-ruang gelap ini ya. Di sini pion H6. Lagi-lagi kuda G F6 langkah kuatnya. Pion H6 pilihan dari Stockfish, ada benteng G1. Nah, Lila J0 bisa melihat kelemahan Stockfish, konstruksi permainan sayap rajanya pion seperti ini, ya siap dorong pion ya. Bongkar sayap raja. Menteri J7, ada pengorbanan dari Lila J0 di langkah ke-10, kuda D5. Ancam menteri. Bersama gajah juga mungkin mengincar peta B6 kawan. Diterima pion C ambil kuda, ambil balik oleh menteri.
Rencana dari pengorbanan kuda adalah menteri aktif keluar menyerang peta F7. Gajah B4 skak, blokade pion C3, kemudian kuda G6, menteri ambil pion F7 skak, raja geser, dan di sini ada gajah B5. Tidak caplok gajah karena juga gajah di sini dalam posisi tertawan kawan. Karena ada benteng F8, menteri mungkin ke sini, ada benteng lagi serang menteri kawan. Menteri ke sini tetap menjaga atau berkoneksi dengan gajahnya, ada benteng E7, ya sudah wassalam. Gajah jatuh ya. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Jadi setelah raja geser, di sini gajah ke B5. Gajah C5. Rokade panjang pilihan lila C0. Gajah pukul gajah skak. Ambil balik benteng E8 keluar kawan. Menyerahkan pionnya. Menteri caplok pion G7. Ada menteri B6. Jaga kuda ya, karena posisi kuda di dalam posisi kena pin kawan. Ya bisa saja dicaplok oleh menteri. Sekarang menteri menjaga kuda. Juga mengincar pion di peta E3. Menteri ambil pion H6. Juga mengawal pion di sini. Juga dalam posisi pin kuda terhadap menteri. Raja ke C7 menghindari pin. Kuda D2. Ada benteng E6. Ya, persiapan untuk discover. Menteri langsung menghindar peta H3. Benteng mundur lagi. Persiapan ancaman X-Rian discover juga. Nah, benteng G-F1. Benteng H6. Menyerahkan diri kawan. Tidak diambil. Kuda C5. Maksudnya kuda C4 ancam menteri terlebih dahulu. Menteri C5. Dan sekarang pion G4. Caplok benteng ini tadi bagus, oke, gak ada masalah. Tapi memilih dorong pion kawan, membebaskan pion ini secepat mungkin ya, untuk bisa promosi kawan di lajur G, lajur H. Dua pion bebas, sangat nyaman posisi pion-pion lila C0. Benteng A E6. Pion G5. Kuda caplok pion E4. Ada menteri G2, serang kuda. Kuda ke D6, menantang pertukaran. Ditolak ancam menteri terlebih dahulu, benteng D5. Menteri mundur ke A7, menteri G3 untuk mendapatkan diagonal ini. Kuda pukul kuda C4, ambil balik oleh gajah dan benteng C6. Ancam balik gajah, gajah berbalik ancam benteng, ada menteri B6 menawarkan bentengnya. Ditolak benteng F D1. Kenapa nggak caplok saja ya? Kenapa nggak caplok saja? Ya diambil balik oleh pion kawan, ancam benteng. Benteng mau kemana enaknya? Ya, dia sudah kehilangan posisi ya, nggak bagus. Oke, lila memilih geser benteng dobling, benteng FD1. Kemudian raja mundur mencari tempat yang nyaman tersembunyi. Pion E4, langkah kuat kawan untuk hentikan laju pion, untuk support bentengnya, dan juga untuk menghindari ancaman menteri. Benteng mundur ke C7, menghindari ancaman gajah. Ada benteng D6 serang menteri, menteri mundur lagi. Kemudian sekarang giliran pion H, pion H4. Kuda C5, ancam pion. Benteng E1, kuda ke E6. Nah, pion H5 dorong terus kawan. Kuda F4. Giliran pion H6. Ada menteri C5. Mau kemana menteri ini? Di sini benteng ED1. Ya, perkuat posisi benteng dalam posisi ancaman menteri hitam tadi ya. Benteng H7. Nah, benteng D8. Untuk perkuat baris ke-8, dukungan bagi pionnya kawan. Juga sekaligus untuk pin gajah terhadap rajanya. Menteri mundur ke B6 untuk mengawal peta G6. Supaya nggak didorong ya pion ini. Dihadang dengan benteng 1 naik ke D6. Menteri caplok gajah. Caplok gajah korban menteri, stockfish. Ditolak balasan ciamik juga dari lila C0. Caplok kuda F4. Kalau menteri ini caplok oleh pion, maka kuda E2 skak ya. Kehilangan gajah di sini tadi. Menteri juga jatuh kawan. Jadi balasan bagus dari lila C0. Menteri caplok pion A4 lanjut stockfish. Nah sekarang menteri ke F5. Apa tujuannya? Pressure benteng di sini. Pressure gajah di sini kawan. Menteri A1 skak, raja C2. Menteri A4 skak, raja B1 dan raja A7. Bariskan benteng caplok gajah. Lila C0 sudah berhasil mengembalikan jumlah perwira kawan dan dia unggul 2 pion sekarang.
sangat bebas pionnya, sangat solid, kuat. Menteri ambil balik benteng J8, diikuti benteng satunya nanti ya tinggal satu, bukan satunya, tinggal satu. Menteri caplok pion E4 skak, Raja C1 keluar kawan. Kalau kesini ada potensi skak-skak yang berulang malan kawan ya. Oke, geser saja ke petak C1, ada skak lagi. Geser petak C2, pion ini lepas kawan, tapi harus berhati-hati. Di sini Menteri A4 skak. Apa sih ancamannya jika hitam ambil pion G5? Menteri ke C5 skak ya. Diikuti di sini masih belum bisa. Ada menteri yang bisa mengawal petak B8 dan ambil pion di sini. Di sini ya mungkin Menteri hitam akan melakukan skak-skak lagi. Oke, setelah Raja C2, Menteri hitam memilih geser ke A4 skak lagi, blokade, skak lagi, naik ke petak D3 dan Menteri ambil pion B3. Sekarang Raja geser ke petak E3 untuk mencari tempat ataupun menghindari ruang terang yang bisa terjangkau oleh Menteri hitam ini ya, nggak terburu-buru membuat serangan ataupun melakukan skak di sini. Masih ada pion B6 dan kalian tidak bisa melakukan skak lagi. Baris ke-7 masih ada benteng yang mengawal. Jadi setelah Raja E3, maksud saya setelah Menteri ambil pion B3, Raja geser ke petak E3, Menteri B5. Di sini baru benteng D8. Menteri F1, Menteri A8 skak, Raja B6, ada benteng D6 skak, Raja C5 dan benteng ke F5. Menghindari Raja juga tempo ancam Menteri E1 skak, Raja F3, Menteri E1 skak, maksudnya Menteri ke D1 skak, Raja G3, Menteri E1 skak, Raja 3, skak lagi, maju ke G4, skak lagi di diagonal supaya nggak lari, blokade dengan benteng F3. Raja B6 kawan untuk mengawal pionnya dari ancaman Menteri putih tadi. Ada Menteri E8 mengincar pion yang di sini kawan. Ada skak Menteri G1, Raja lari ke F5, Menteri G2, ancam benteng. Menteri E6 skak terlebih dahulu, Raja A7 dan Menteri D5 jaga bentengnya, Menteri C2 skak, blokade menantang pertukaran tentu ditolak, Raja ke A2. Sudah nggak perlu saya tunjukkan langkah-langkah terbaiknya, ini kesalahan minor kawan. Sekarang pion G6, melepaskan pionnya kawan, mundur. Karena jika benteng caplok pion ini, Menteri ke sini skak ya, benteng jatuh. Oke, memilih langsung mundur. Sekarang pion H7, bukan pion G7. Karena benteng akan bisa ambil, walaupun ada skak, benteng masih bisa blokade ke sini. Walaupun pion ini lolos ya. Lolos, ya nggak bisa lolos karena ada yang mengawasi ya. Nggak bisa. Oke kawan, pion H7 yang didorong terlebih dahulu sebelum pion G. Benteng geser ke C8, Raja G5. Ada Raja mundur, mungkin kalian suka melakukan skak-skak lagi ya, ada benteng masih bisa blokade. Raja mundur mojok, pion G7 sekarang. Menteri G2 skak, Raja geser, dan Menteri C6. Pion promosi di lajur G terlebih dahulu, Raja A7. Sekali lagi dipromosikan pion satunya kawan. Sekarang ada 3 menteri putih, ada 4 menteri di atas papan. Caplok oleh benteng skak, ambil balik, kemudian pion A4, ada Menteri D8. Dorong maju pion B6, Menteri turun ke D7 skak, jual beli Menteri kawan. Dan beberapa langkah lagi akan kita temui skak mat dari Lila C0, Menteri A7, skak mat di langkah ke-79. Permainan ciamik dari Lila C0 merosting Stockfish kawan dengan langkah pengorbanan kuda dan ada 3 menteri Lila C0 di atas papan tadi. Semoga bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.